Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arqa sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asil hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya masyar sabab ayyuhal ikhwan akhwat, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bi khaira yufaqihuhu fiddin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya, dan dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah dekatkan kita dengan beliau sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin 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 rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bulumihi fid dharain amin. Kita bacakan Fatihah untuk beliau, yaitu ulama kita, Abi Suja ya, dan penulis kitab ini, penulis Matan Abu Suja dan penulis Fathul Qarib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kita sedikit ulang dari sholawat ya di situ kemarin. Soalnya Nani pakai kitab yang ini ya, yang matannya itu di atas terus sarahnya itu di bawah. Biasanya kalau kitab Indonesia itu matanya di pinggir, terus sarahnya di tengah. Jadi itu pas turun itu bikin anak kemarin kebingungan sedikit. Khair. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi. Di situ di salawat nih, kalau di versi cetakan Indonesia itu bentar. Kalau di cetakan Indonesia itu di baris ke-6 halaman berapa nih? Halaman 1. Oh, halaman 2 ya, halaman 2. Khair. Itu di wasallallahu, itu ada mulai dari selawat ya. Ini udah masuk ke mukaddimah, akhir mukaddimah ya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad, dan salawat serta salam kepada sayyid kita, junjungan kita, pemimpin kita Muhammad an-nabi, nabi, seorang nabi. Di situ beliau menjelaskan di Fathul Qarib huwa bil hamzati wa tarkihi. Ini udah dijelasin kemarin ke. Kata-kata an-nabi itu sebenarnya nabi itu asalnya nabi. Nabi itu artinya yang membawa yang menceritakan. Amma yatasa'un, nabi lazim. Nah, namanya naba itu adalah kisah. Jadi nabi itu sebenarnya pengkisah, pencerita. Apa yang diceritakan? Wahyu. Makanya bisa dibaca an-nabiu atau an-nabiyyu. Itu biasanya orang Arab Badui dia pakai hamzah. Ya Nabi Allah, kata orang Badui ya, wahai Nabi Allah. Tapi kita enggak seperti itu, ya Nabi Allah. Makanya beliau di sini bilang bil hamzati wa tarkihi, boleh pakai hamzah atau enggak. Siapa itu Nabi? Kata beliau, insanun, seorang manusia. Nah, ini yang kemarin terancu. Dia adalah seorang manusia, uhiya ilaihi, yang diwahyukan kepadanya, bisyar'in, dengan syariat begitu nggih. Ya amalu bihi, yang dia amalkan. Wa illam yu'mar bitablighihi, sekalipun dia tidak diperintahkan menyampaikannya. Bitablighihi, tabligh itu menyampaikan kepada umat. Itu namanya nabi. Ketika seorang hamba mendapatkan wahyu, berkomunikasi dengan Robnya, itu cara-caranya itu dijelaskan di tafsir ya, bisa melalui perantara malaikat Jibril, bisa melalui Allah alam gimana bentuknya, dihujamkan ke dalam hati begitu. Nah, seorang nabi itu diberikan wahyu syara untuk diamalkan. Kalau tidak diperintah itu namanya nabi. Wa in umira bitablighihi, jika dia diperintahkan untuk menyampaikannya, panabiyun wa rasulun aidon, maka dia seorang nabi dan rasul, seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kita diperintahkan untuk
menyampaikan apa wahyu yang disampaikan. Nabi-nabi dahulu banyak sekali. Zaman sekarang tidak ada nabi karena udah ditutup ini. Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu banyak nabi. Kalau sekarang para wali mendapat ilham, gitu ya, mendapatkan mukasyafah. Wal makna, dan maknanya adalah yunsius salat wassalam alaihi. Nah, ini perlu disimak baik-baik. Apa sih maksudnya salawat serta salam itu? Bentuknya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ tidak ada kalimat doa, tapi bentuknya fi'il madhi ya. Sallallahu, Allah bersalawat. Kalau kita artikan secara tekstual, ya artinya sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat serta salam, begitu ya. Tapi di sini kenapa ada bilang yunsius salat wassalam alaih? Di dalam tata bahasa Arab, nahwu lah begitu ya. Ada namanya khobar, ada namanya insya. Khobar itu apa? Sesuatu yang tidak perlu direspon. Nah, kalau bahasa kita ya, bahasa gampangnya seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Itu khobar itu berita. Nah, ketika seseorang berkata, aku tadi pagi mandi. Nah, itu dia berkata seperti itu tidak menuntut jawaban, hanya memberitahukan. Aku nggak nanya, cuma ngasih tahu. Biasanya nih kalau apa namanya yang pacaran berantem, aku nggak nanya, aku ngasih tahu gitu, ngajak putus. Nah, itu contoh aja ya. Nah, jadi dia di sini bentuknya khobar sallallahu alaihi wasallam. Secara tekstual dia bentuknya khobar. Allah telah bersalawat dan memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Itu bentuknya. Tapi dia sebenarnya ini insya. Insya itu apa? Insya itu adalah kalimat yang mana kita menuntut jawaban dari itu. Nah, baik itu yang kita tuntut itu adalah ucapan, jawaban berbentuk ucapan maupun perbuatan. Contoh insya itu pertanyaan. Kaifa haluk, gitu, bagaimana kabarmu? Itu kita bukan memberi kabar, tapi kita menanyakan. Nah, dan orang yang kita ajak bicara, mukhatab kita itu, dia mesti menjawab. Artinya kita meminta jawaban dari dia. Begitu juga dengan doa, idrib haza, pukullah ini. Nah, kita itu dia bentuknya insya, bukan khobar. Kita bukan memberitahukan sesuatu, tapi kita memerintahkan. Atau doa, ya Allah, Allahumma ini as'aluka. Itu bentuknya memang khobar, ya Allah, aku meminta kepadamu. Tapi itu permintaan. Atau ya Allah, Allahumma ansurni, ya Allah, tolonglah aku. Nah, itu bentuknya insya. Kita meminta sesuatu kepada Allah, bukan memberitahu. Jadi ada khobar, ada insya. Nah, bagaimana dengan kata-kata sallallahu alaihi wasallam? Itu bentuknya khobar secara sigatnya, tapi maknanya insya. Nah, artinya bagaimana diartikan sallallahu alaihi wasallam? Bukan diartikan Allah telah bersalawat salam kepada semoga Allah menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Sama dengan yang kita sering baca, nafa'anallahu bilumihi, maka itu secara tekstual nafa'anallah, Allah telah memberikan manfaat bagi kita, bihi wa bilumihi, dengannya dan dengan ilmunya. Itu biasanya kita baca kitab seperti itu ya. Itu seolah-olah kita seolah-olah kita memberitahu bahwa Allah telah memberi manfaat dengan kitab tersebut. Tetapi pada artinya secara makna dia bukan khobar, tapi insya. Tapi ya, jumlah insya iya. Nafa'anallahu biulumiha, semoga, ada kata-kata semoga di situ. Bersama nih, makanya di sini beliau mengatakan, kita lanjut di kitabnya. Mana tadi? Ay yunsiu, mana dia tadi? Aduh. Ay yunsiu salat wassalamu alaihi. Gitu nih. Nah, ini bentuknya insya. Wa Muhammadun, apa itu Muhammad? Kata beliau, alamun mangkulun min ismin maf'ulin al mudha'af al ain. Nama alam itu alamiah, itu kalau dalam bahasa nahwu itu dia maksudnya sebuah nama, walaupun itu bentuknya fiil atau berbentuk kata-kata lain seperti hadramaut, hadirnya kematian, begitu ya. Entah olah kenapa dinamakan begitu, tapi itu alami, udah jadi alamiah. Atau orang-orang Indonesia yang namanya itu Abdullah. Nah, di KTP-nya dia itu namanya Abdullah. Maka ketika disebut dalam bahasa Arab darabtu Abdullah, dia tetap Abdullah. Kenapa? Karena orang Indonesia itu beserta barisnya juga menjadi bagian dari nama. Jadi nama itu dia mabni menurut bentuknya sendiri, tidak tergantung artinya. Mangkulun, tapi ini dia yang diambil, yang dinukil dari mana? Min ismin maf'ulin mudha'afil ain. Hamada, kan hamida itu memuji. Kalau hamada banyak
memuji. Nah, hamada yuhammidu tahmidan, kemudian nanti Muhammadan. Nah, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Mufa'alan kita singkat seperti itu ya. Nah, mudha'afil ain artinya yang didobel ainnya. Jadi ha mim dal. Nah, huruf di tengah itu namanya faul fi'li. Ainul fi'li. Ain dari fi'il fa'ala. Jadi dalam ilmu sorof itu fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Ada paknya, ada ainnya, ada lamnya. Jadi fa'ala. Ketika didobel ainnya apa bunyinya? Fa'ala. Ketika dia bentuknya isim maf'ul, mufa'alun. Nah, kalau ditimbang kepada hamidah jadi Muhammadun. Nah, itu yang udah belajar sorof tahu nggih. Ini cuman menyampaikan kalam beliau. Mudha'afil ain yang didobel huruf mimnya ainul fi'li. Jadi mim itu ada posisinya ain di situ nggih. Mim. Wan nabiyyu, dan nabi adalah badalun minhu. Nah, dia menjelaskan nahu di sini. Nah, jadi di atas itu ada kata-kata sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammadin an nabiyyi. Dia baris bawah juga. Sayyidina Muhammadin. Badalun minhu aw pun bayanin alahi, atau dia adalah atap bayan. Siapa misalnya Anda menjelaskan aku telah mendatangi Pak Muhammad guruku. Nah, kata-kata guruku itu adalah badal kalau dalam bahasa nahwu, atau dia atap bayan. Nah, atap yang mengiringinya untuk menjelaskan siapa orang tersebut, begitu nggih. Wala alihit tohirin, dan atas keluarganya yang suci. Tohirun suci, tohironi 2 orang suci, tohirin orang-orang yang suci, bersih ya. Hum kama qalahu Syafi'i. Hum mereka itu, keluarga Nabi itu ya, kama qalahu sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Aqaribuhul mu'minun, kerabat beliau dari kalangan orang-orang beriman. Nah, bukan Abu Sufyan ya, bukan. Walaupun paman ya, tetapi bukan. Nah, yang beriman seperti seperti istri beliau, paman beliau, sepupu beliau. Seperti Sayyidina Ali itu sepupu Nabi, termasuk juga Ibnu Abbas sepupu Nabi. Mim Bani Hashim wa Banil Muttalib. Nah, jadi siapa Ali di sini? Kalau misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali, siapa Ali? Itu keluarga Nabi yang dimaksud. Nah, kata Imam Syafi'i adalah kerabat beliau yang beriman. Aqaribuhul mu'minun. Dari mana? Dari kalangan siapa? Mim Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim wa Banil Muttalib. Nah, dari kalangan Bani Muttalib. Wakila, dan dikatakan. Nah, ini wakila ini tidak disebutkan siapa yang berpendapat, tapi katanya begitu ya, katanya. Waqtarahun Nawawi. Nah, kata ini, kil ini dipilih oleh Imam Nawawi. Jadi siapa sebut dengan Ali, ditanya misalnya, kamu apa sih maksudnya Ali Muhammad itu? Itu adalah keluarga beliau yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, anaknya Al-Muttalib, khair gitu ya. Tapi ada juga katanya yang lain itu ya, dan itu dipilih, pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi begitu nggih. Siapa mereka? Innahum kullu muslimin, yaitu semua orang muslim. Nah, berarti Ali itu kalau pendapat Imam Nawawi, beliau memegang pendapat itu, juga mengikuti pendapat itu ya. Semua yang beriman. Nah, termasuk kita berarti kan, terutama sahabat-sahabat yang terutama muslim yang hidup di masa beliau. Wala'alla qaulahu, dan seakan-akan kata-kata beliau itu at-tahirin. Nah, seolah-olah kata-kata beliau yang mengatakan at-tahirin, penulis kitab ini ya, ada di atas itu wala'al tahirin muntazaun min qaulihi ta'ala ya. Naza'a itu mencabut, muntaza itu tercabut, terambil ya. Diambil dari mana? Diambil dari qaulihi ta'ala wa yutahhirukum tathhira, dan ia Allah menyucikanmu dengan sesuci-sucinya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Ya. Di sini ada keterangan ini, kalau di kitab yang warnanya kuning wallahu alam bisa dicek. Benar, kalau di kitab yang kuning cetakan Indonesia itu tidak ada keterangan ayat mana, tapi di sini kitab yang warnanya putih ya, cetakan Ibnu Hazm, itu surat Al-Ahzab. Ini bentuk dari tahqiq ya, untuk memudahkan kita mencari. Wa ala sahabatihi. Lanjut nih, wa ala sahabatihi, dan atas sahabat-sahabat beliau.
jam'u sahibin. Jadi sahabat itu sebenarnya kalau di sini dia sudah bentuknya jamak. Kita biasa maknanya para sahabat, padahal itu sudah jamak. Artinya sahabah itu sendiri sudah berarti banyak, para sohib gitu ya. Jam'u sohibin. Sahabat ini itu jam'u sohibin, jamak dari sohib. Sohibun satu orang sahabat, sohibani dua orang sahabat, sohabah para sahabat. Tapi bahasa kita sering kayak gitu ya, para aulia, padahal aulia itu sendiri artinya para wali, udah wali-wali, para wali-wali gitu. Mubazir kata-kata kalau bahasa Indonesia ya. Jam'u sahibin nabi, kumpulan sahabat nabi, itu namanya sahabah. Wa qauluhu ajma'in, dan kata-kata beliau musannif, penulis kitab Wisuja. Ingat ya, kitab ini sarah, jadi setiap apa yang kata-kata yang disarahkan itu asalnya dari matan Abi Suja yang beliau jelaskan. Wa qauluhu ajma'in, dan kata-kata beliau ajma'in di kitab tersebut takkidun, pengkuat li sahabatihi, atas untuk sahabat-sahabatnya. Artinya banyak sekali, semuanya ajma'in itu udah tanpa kecuali, seluruh sahabat tanpa kecuali semua, all of them. Akhir syukuran kita jeda. Summa zakarul musannif. Kemudian musannif, penulis kitab Abu Syuja atau takrib itu, annahu mas'ulun, bahwasanya beliau itu katanya mas'ulun, diminta atau ditanya. Sa'ala itu bisa berarti minta atau ditanya, tapi dalam konteks ini diminta. Fi tasnifi hazal mukhtasar, fi tasnifi, dalam membuat hazal mukhtasar, ringkasan ini, biqaulihi, dengan katanya. Jadi belum menyebut apa kata beliau musannif, sa'alani ba'dul asdiqa, telah memintaku sebagian teman-temanku. Ba'du ini kalau dalam bahasa Arab bisa juga berarti seorang, bisa jadi satu, bisa jadi sebagian, beberapa gitu ya. Yang jelas kalau kayak biasanya kalau di kitab Nasalibat itu an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, atau dari seorang ahli hikmah. Seorang teman, bisa jadi ini seorang teman yang meminta beliau untuk menulis ikhtisar kitab, atau beberapa orang teman beliau. Al asdiqo itu teman-teman, sodikun sodikoni asdiqo, jam'u sodikin. Di sini beliau detail banget ya. Asdiqo itu jamak dari sodik. Wa qauluhu, dan kata beliau, hafizahumullahu ta'ala. Berarti banyak ya. Di sini terjawab berarti. Di sini maksudnya ba'du itu beberapa teman beliau. Buktinya mana? Di situ beliau mengatakan ba'dul asdiqo hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Hum di sana ya, hafizahumullah ta'ala. Hafizahumullah ta'ala ini apa? Jumlatun du'aiyatun. Ini nama jumlah du'aiyah, sama dengan sallallahu alaihi wasallam tadi. Bentuknya dia secara sigot dia jumlah khobariyah begitu ya. Seolah-olah di sini katanya Allah telah memelihara mereka, itu kan fi'il madhi ya, hafizahumullah. Tetapi di sini namanya jumlah du'aiyah. Sebenarnya dia insya. Namanya doa itu pasti insya, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Itu udah tadi jelasin gitu. Walaupun bentuknya fi'il madhi, berarti dia doa. Jumlatun du'aiyatun, jumlah doa. Untuk apa yang mereka minta begitu gitu. Apa yang mereka minta? An a'mala mukhtasar, supaya aku membuat ringkasan. An a'mala ini posisinya sebagai maf'ul sani. Kan mereka aku memintamu untuk apa? An a'mala mukhtasar. Jumlah masdariyah ini. Mereka teman-temanku itu meminta membuat ringkasan. Huwa maqalla, apa itu mukhtasar? Kata beliau, huwa, apa itu mukhtasar? Maqalla labsuhu, apa yang sedikit lapasnya, wa kasura maknahu, sedangkan dia banyak namanya. Maksudnya singkat padat ya bahasa kita nih, seperti itu. Dalam hal apa? Fil fikhi, dalam fikih. Apa itu fikih? Beliau jelasin lagi di sini. Di sini ini yang berkaitan dengan tema kajian kita pada malam ini. Fikih itu apa? Fikih itu adalah representasi sunnah Rasulullah SAW. Dari mana tergambar? Ayo disimak nggih. Apa itu fikih? Huwa lugotan, dia adalah secara bahasa, al-fahmu, adalah kepahaman. Faqih, orang yang
orang yang paham. Fakih itu apakah kamu sudah memahaminya? Jadi apa beda dengan alim? Alim itu sekedar mengetahui. Kalau fakih itu paham. Fahim itu sama-sama, tapi fakih itu dia lebih dalam lagi. Benar-benar menguasai kita ya. Alima terus fahima, kemudian terakhir apa? Fakih. Fakih itu ya. Al-fahmu khair. Wastilahan, dan secara istilah, apa itu secara istilah fikih itu? Al ilmu bi ahkamis syariah, ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Al amaliyah, yang sifatnya amaliyah. Amaliyah. Al muktasabu, yang diupayakan, diusahakan begitu ya. Min adillatihat tafsiliyah, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyah, yang rinci. Nah, dalil-dalil ini bagaimana? Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Jangan bilang fikih itu nggak ada dalilnya, tidak. Tapi dia berproses sehingga jadilah dia barang yang matang. Jadi ketika kita mempelajari fikih dan mengamalkannya, itu udah auto kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Ini udah jelasin kemarin. Luasnya sunnah itu seperti itu. Luasnya sunnah itu kalau didefinisikan adalah perintah, anjuran, dan larangan dari Rasulullah SAW. Jadi ada yang sifatnya umum mutlak, ada yang muqayyad begitu ya. Perintah Nabi sholat, haji harus di Mekah, itu udah jelas ya. Tapi ada yang bentuknya umum seperti zikir. Jadi ketika zikir itu kita lakukan dalam rangka apapun, tetap dia mengikuti sunnah walaupun tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Makanya fikih itu adalah representasi dari sunnah Rasulullah SAW. Ya kawan kawan yang muliakan dan sayangi karena Allah. Ada pertanyaan misalnya begini, kenapa sih kitab-kitab fikih itu tidak mencantumkan dalil gitu ya, tidak mencantumkan hujahnya seperti apa? Hujah maksudnya dasar hukumnya, dasar istinbatnya itu bagaimana? Nah, itu ada sejarahnya. Jadi dulu di awal-awal masa Islam itu, di masa sahabat, kemudian tabi'in. Nah, dari pertama Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, di masa-masa itu para fuqaha ya, orang yang mendalami ilmu fikih itu masih mencantumkan asar maupun hadis yang menjadi dalil argumennya. Itu cikal bakal ilmu fikih di situ. Nah, tapi kemudian pada generasi berikutnya itu lahirlah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, jadi nama beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, beliau ini sangat kurang disukai oleh para ulama ahli hadis. Kenapa? Beliaulah orang yang pertama kali menulis kitab fikih tanpa menyertakan dalilnya. Tapi beliau ini bukan orang sembarangan, sampai Imam Syafi'i mengakui beliau. Apa kata beliau? Saat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani berbicara, maka seakan-akan wahyu sedang turun. Itu pengakuannya Imam Asy-Syafi'i kepada beliau. Jadi Imam Kasmiri berkata apa tentang beliau? Jadi beliau ini, Imam Asy-Syaibani, bukan sembarang ulama. Jadi yang mengakui ulama hadis yang paham fikih ya. Jadi ulama hadis yang sekaligus paham fikih ya. Dari hadis kan ulama itu sebanyak, ada yang hanya menghafal, meriwayatkan sanad dan seterusnya, tapi tidak mendalami makna dari hadis tersebut untuk kemudian jadikan hukum gitu ya. Nah, ulama hadis yang dua-duanya sudahlah pakar hadis, tapi dan juga paham fikih, itu pasti akan mengakui kealiman, kepakihan dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi hanya mereka yang dapat melihat kepakaran beliau. Itu sejarahnya sedikit nih, nanti bisa ditelusuri asal usulnya di kitab. Nah, jadi sejak itulah kemudian tradisi tersebut kemudian diikuti oleh para ulama mazhab. Makanya kitab itu, apalagi kayak udah sampai Fathul Mu'in, itu udah generasi khalaf ya, ulama akhir. Itu kita tidak beritahukan dalil asalnya. Jadi itu untuk kelas-kelas kita yang muqallid, yang bertaklid kepada fatwanya para fuqaha. Tapi kalau kita mau naik tingkat menjadi muttabi itu yang mengikuti pendapat. Kita tahu alasannya kenapa diambil hujah seperti itu, Quran hadisnya bagaimana, atau ijma' qiyasnya bagaimana, terus diambil kesimpulan seperti itu namanya muttabi. Kita belum bisa berfatwa karena kita hanya mengikut, karena yang menjelaskan itu ulama, menjelaskan bagaimana makna suatu hadis kemudian dijadikan hukum, atau kontradiksi, atau persamaan, atau nasib maksud, dan seterusnya. Banyak sekali ya, istimbat hukum ini rumit. Makanya ada namanya ilmu usul fikih, usul tafsir itu
bukan hanya tafsir Quran, usul tafsir itu terkait tentang nas itu dari Al-Quran dan hadis. Dipahaminya bagaimana sehingga bisa muncul muncul hukum seperti itu. Baru diolah dengan usul fikih. Usul fikih dasar-dasar kaidah. Misalnya dasar kaidah misalnya contohnya al yakin la yuzalu bisyakki. Keyakinan kita itu tidak bisa dibatalkan dengan keraguan. Contohnya udah kemarin, enggak usah disebut, ini panjang lah jadi yang masalah kentut dengan wudhu ini itu pakai kaidah kita, walaupun kita tidak tahu dalilnya, tapi karena ada kaidah usul fikih yang berangkat dari dalil-dalil, kita bisa menentukan sebuah hukum. Nah, kalau mau naik tingkat, tapi susah ya zaman sekarang kalau kita tidak jadi profesor doktor, yaitu nanti masuk ke naik tingkat setelah mutabi menjadi mujtahid tarjih. Kita berijtihad tapi kita mentarjih dari sekian banyak pendapat ulama, jangankan antar mazhab ya. Di dalam mazhab Syafi'i saja banyak perbedaan antara Imam Rafi'i, Nawawi, itu sering itu. Makanya kita jadi mujtahid tarjih, menguatkan. Imam Nawawi juga termasuk mujtahid yang itu. Nanti di atas itu ada mujtahid alafu. Sebelum itu ada mujtahid, setelah itu mujtahid fatwa. Nah, baru nanti mujtahid mutlak. Terus mujtahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i. Itu sekilas nggih. Ala mazhabil imam itu di baris keberapa ini? Kitab ini, kitab Al-Qari beserta matannya, matan takrib itu ala mazhabil imamil azam al-mujtahid, berada di atas mazhab imamnya yang paling agung gitu ya. Imam Azim itu yang pujian beliau, al-mujtahid, seorang mujtahid, nasirus sunnah, penolong sunnah, waddin, penolong agama begitu ya, dan juga agama. Abi Abdullah, siapa beliau? Abi Abdullah, nama lain Imam Syafi'i ini. Abi Abdullah berarti beliau memiliki anak atau lakob, entah mungkin siapa. Anak bernama Abdullah Muhammad. Nama beliau Muhammad aslinya, Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin Nafi Asy-Syafi'i. Nama asli beliau Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Nama kakek beliau Abbas, nama ayah dari kakeknya Utsman, nama ayah dari kakeknya Nafi Asy-Syafi'i. Wulida di Gaza sanata khamsin wa mi'ah. Lahir di Gaza. Kaget nggak? Beliau lahir di Gaza, Palestina. Beliau lahir. Sekarang kita tahu, jadi dari kitab ini kita tahu beliau beliau menyebutkan asal beliau wulida bi Gaza sanata khamsina mi'ah. Tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Dulu apa namanya? Walau alam namanya dulu ya. Anak kurang mendalam kalau masalah sejarah penamaan suatu daerah itu, negara dulu kan. Palestina itu apa? Sam ya kalau dulu ya. Palestina. Wa mata rahimahullah taala, dan beliau wa mata rahimahullah taala alaih. Nah, ini ada sedikit pelajaran nahwu sedikit. Nah, seringkali dalam bahasa Arab itu tidak disebutkan siapa orangnya, tapi disebutkan doanya. Sebenarnya waqala alaihi salatu wassalam, atau waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkatalah dia, semoga Allah menyampaikan salawat serta salam kepadanya, begitu merahmatinya. Begitu juga ini wa mata, dan kemudian beliau meninggal, rahimahullah taala, semoga Allah menyayangi beliau ya, alaihi waridwanhu, rahmatullah ta'ala alaihi waridwanuhu ya, semoga rahmat Allah baginya dan keredaannya. Yaumal Jum'ati, beliau meninggal di hari Jumat. Salha Rajab sanata arba mis'at, di bulan Rajab tahun 4 arba'in wa mi'atain, 204 Hijri, 204 Hijriyah. Imam Asy-Syafi'i beliau meninggal di Salha Rajab, akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Khair, sampai ini kajian kita malam hari ini. Besok wawasofal musannif sedikit lagi terus nanti kita kebut di bagian inti-intinya deh, sedikit lagi. Muliakan sayang karena Allah, kita berdoa semoga Allah berikan kita putu. Allahumma ftah alaina futuhal arifin faqihna fiddin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil ya kulasir ya basir nazir. Allahumma ftah alaina futuhal arifin faqihna fiddin. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatal haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatal haqiqah wa istamilna biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sirru bi masyayikhina anna wa la tazid barakat ilmi minna. Sekian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.